wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rifqah wa rahmatillah ala ma bihamdillah salatan wa salaman da'imain bi dawamillah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bermajelis dan kita meneruskan pengajian kita daripada rutinitas kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan baik zahir maupun batin, dan kita khususkan kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, keluarga kita yang lagi garing, lagi sakit, khususnya di Barabai Habib Nasir Al-Habsyi juga salah satu ketua FPI dan sahabat kita, dan keluarga kita seberatan yang hadir ataupun di rumah yang mana garing. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah sehatkan jasmani dan rohaniahnya, Allah angkat semua penyakitnya, dan mudah-mudahan kita seberatan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan husnul khatimah atas agama yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa kuntan salihah wa ladal habib sayyidil bariyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bi asrarihi fid dharain amin. Ila anqal at-thani ghuslul wajhi, at-thalithu ghuslul yadain ma'an mirfaqain. Masih pada pasal daripada fardu wudu, di mana kemarin awal adalah niat. Sudah kita bahas panjang lebar mengenai niat, dan juga kita sudah bahas tentang membasuh wajah. Daripada yang kedua, batasan-batasan wajah secara ringkas, istilahnya kita ulang, di mana wajah min manabit sya'ri, yani sya'ar ras, dari tumbuhnya rambut kepala sampai di bawah jenggot kita, itu panjangnya, lebarnya antara dua kuping kemarin. Nah, itu wajah. Kemudian masuk penjelasan kepada wa syu'urul wajhi asyruna, dan bulu-bulu yang ada di wajah itu ada 20. Di mana maksudnya bulu-bulu yang ada di wajah ini pun harus karena juga awan banyu, harus basah. Yang pertama al-ghamamu wa huwa sya'ru an-nabidu ala jabhah. Nah, yang pertama al-ghamamu, yaitu rambut yang tumbuh di dahi. Ada sebagian orang, kalau apa istilahnya, apa jurang bahasanya lah, subur bahasanya tuh, sampai ke sini-sini, nah ada rambut. Nah, itu namanya al-ghamamu. Kedua dan ketiga,
wal hajiban wa huma asy'aranil nabitat ala a'lal ainain. Dua dan ketiga hajiban. Nah, bulu kening. Dua dan tiga. Di mana disebutkan tumbuh rambut ini di atas dua mata. Nah, ini tadi. Kemudian wal khaddan 4 dan 5. Wa huma asy'aran nabitan al khaddain sumya bismi mahallihima. Dua belah pipi ini nah. Ada rambut dinamakan khaddan, dinamakan sesuai dengan tempatnya. Jadi jika bahasa kita ini pipi, ini ya bulu pipi, gitu nah. Itu. Kanan dan kiri ada juga kalau rajin di sini bulu. Nah, kiri kanan. Kemudian 6 dan ke-7 wasiwalani. 6 dan ke-7 wa huma tarafas syarib. Tarafas syarib nang tumbuh di ujung daripada kumis. Di kumis di ujungnya ini nah. Ada bulu. Nah, itu macam-macam namanya. 8 dan 9 wal 'aridani wa huma al-mukhafadani 'anil udhunain ila dzaqar. Kemudian pulang dua yang melebar istilahnya nih. Apa maksudnya di mana ini? Nah, dia itu yang istilahnya ada di bawah daripada telinga. Ya tadi orang banyak bulu tadi nah. Ada pulang di bawah sini. Nah, sampai ke bawah. Kemudian yang ke-10 dan ke-11 al-idarani wa huma asy'aranin nabitan baina sudqi wal 'arid wal muhadiyani lil udunain. Ada pulang di sini pulang. Nah, sampai ke bawah juga pulang rambut banyakannya. Nah. Kemudian 12, 13, 14, 15. Apa itu al-ahdabu al-arba'ah? Huwa syu'ur an-nabitatu ala juhunil ainain. Atas dan bawah mata. Nah, bulu mata kita atas dan bawah nih. Ya Allah. Nah. Itu pengaman mata itu. Luar biasa Allah mengolahkan supaya kada langsung ke mata daripada debu. Nah, itu apa dengarannya? Al-ahdab hadbun. 4 otomatis atas bawah, kiri kanan. Nah, hanya yang ke-16 wal lihyatu. Nah, hanya jenggot lang. Nah, tahu je pindah jenggotnya. Nah, tumbuh di dagu. Wa hiya sya'run nabitu 'ala dzaqan. Nah, di sini. Wasyaribu yang ke-8, yang ke-17 hanya kumis. Nah, yang tumbuh yakni wa huwa asy'arun nabitu 'ala syafatil ulya, yang hidup di bibir atas istilahnya. Kumis. Nah, kumis ini sunnah dipotong, dibersihkan. Kalau jenggot sunnah dipelihara. Nah, ingat aja kalau yang riwayatnya, kisah Rasulullah melihat sahabat senyum sidin. Karena malah lihat dia pulang senyum. Udah sahabat yang lain kenapa ya Rasulullah bin mandangnya tuh senyum, kena senyum. Ujar Rasulullah, aku ini geli melihat ya, istilahnya aku ini lucu melihat tuh. Nah, 2 malaikat bergantung-gantung jenggotnya ini kan banyak, ada 2-3 hijir aja jenggotnya nih, 2-3 hijir bergelantungan malaikat situ. Rasulullah melihat. Makanya sunnah
dibiarkan jenggot itu karena tempat bergelantungan malaikat. Nah, itu dapat rahmat. Kalau sesengot, nah itu ditatak. Sebaliknya orang Yahudi ketujuh menumbuhkan sesengot, sampai panjang-panjang. Itu orang Yahudi, makanya dia menumbuhkan sengot tuh Yahudi. Nah, Allah ya. Amun ngumpatnya Rasulullah, jenggot yang dipelihara, jangan sesengot. Makan waluh pas kuning, kesengot habis. Waduh, ya apa-apa. Itu sunnah, kita berbicara sunnah. Nah, bulu-bulu nih. Ada orang juga apa tadi? Bagus hajibnya nih, aningnya nih, dihapusnya, dilarapnya. Ada orang bahari bila nyawa melarap jaraknya melihat hantu, nyawa hantunya ada lagi kayak hantu ya, lagi bukan ada. Ada juga ibu-ibu bini-bini kalau 45 hijir kalau kaning nih ya, di anunya bulunya itu lalu dikarik. Nah, dikarik tulis kaning panjang kalau lebar-lebar kayak pengayuh. Allah, parasanya bagus saya kalau. Tapi nang parah lagi orang wayah ini, nah itu nang apa ngarannya tuh? Apa ngarannya raja yang kita nyambat? Sulam alis. Nah, sulam alis itu sudah seperti kayak tato. Karena limbah dilarap, apa ngarannya ini kan digambarnya, limbah digambar itu tuh dicucuki di situ. Nah, dicucuk tuh apa memasukkan tinta. Otomatis ketika mencucuk itu berdarahan, dihapus kayak orang bertato kayak itu kalah. Nah, maka hukum tato itu, minta maaf lah, hukum tato itu kalau di dalam fikih nang sejarah mu'tamad memang sudah pada kau dia apa-apain lagi sudah membawa najis keumuran. Kenapa aja jadi kayak itu? Iya itu tadi bang, tadi tinta bercampur darah. Darah itu apa hukumnya? Najis kelak. Nah sekarang najis tadi bersimpan di situ. Biar mandi kah, biar apakah najisnya banyak situ ya pak. Nah jadi ini berat mana bertato nih, jangan boleh lu sawakan juga. Jangan boleh. Barang itu tatonya nampak. Ada boleh pak. Sudah bagus-bagus tuh nah ciptaan Allah. Amun dituliskan ini kan bapak juga paham. Tapi jangan dilarap. Itu nah. Dibagusi aja kan bapak juga, asal jangan dilarap. Amun hadis riwayat Tirmidzi ngari benar hadisnya, sering juga sudah kita sampaikan, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat ini pada kaum wanita, ibu-ibu perempuan yang mengerik atau menipiskan bulu keningnya. Mengarik atau menipiskan. Makanya amun ada sedikit aja jar buah ini mengatakan ada ngarakan bebinian nah. 4 lembar kah kaning itu 5 lembar kah? Jangan dilarap, mantap tulis ya ada apa. Tapi jangan juga kayak pengayuh. Hilang muha. Nah, jadi hati-hati lawan agama, lawan syariat. Apa kawannya hadisnya itu semalam? Hadisnya tuh kawannya tuh maksudnya riwayatnya tuh di dalam kitab hadis Imam Tirmidzi, hal-hal yang diharamkan bagi perempuan. Itu diantaranya, nah diantaranya juga yang diharamkan atau dilaknat oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah kaum wanita yang memakai gelang kaki. Makanya rancak bilanya kita tagur gelang kaki itu, gelang batis. Anak 4 tahun, 5 tahun sudah digalang batis, bagus jalannya, kita tahu hukum. Nah ini punya mendengar, makanya jangan kisah bagus-bagus. Dilaknat oleh Rasul SAW.
Dan Rasulullah kada senang, kada suka. Kenapa? Karena itu ujar sidin kebiasaan-kebiasaan itu digawi oleh pelacur-pelacur di zaman jahiliyah. Nah, tandanya pelacur di zaman jahiliyah tuh pakai gelang betis. Ada nang makai bah pelacur sokoni jaga apa? Tagur, ditagur, apalagi keluarga, famili kita tegur dengan baik. Kenapa jadi dilarang? Kenapa diharamkan? Kenapa dilaknat oleh Rasulullah? Karena pada hakikatnya Rasulullah SAW tidak pernah ridha umat sidin mengikuti orang kafir. Apakah kafirnya toh? Artinya Nasrani kah, Majusi kah? Pasti sidin kada ketujuh. Oleh karenanya, di antaranya di dalam fikih kita, di dalam tanah halal ini diharamkan kita beberapa waktu sholat. Di antaranya ba'das subuh, setelah subuh kada boleh kita sholat kecuali sudah terbit matahari. Kenapa? Karena itu waktunya orang-orang penyembah matahari beribadah. Rasulullah pada suka bersama. Ba'dal asr, yakni ba'dal asri, kenapa Rasulullah juga pada senang? Karena waktu orang-orang penyembah api, para majusi beribadah. Jadi semua banyak hal, artinya hal-hal yang dilarang, diharamkan di dalam syariat kita banyak karena sebab Rasulullah pada katujuh, karena itu semua mengikuti orang-orang kafir, baik majusi tadi ataupun Nasrani dan seterusnya. Nah, diantaranya tadi Rasulullah pada katujuh itu karena pelacur-pelacur di zaman jahiliyah memakai gelang kaki, kemudian menipiskan daripada kening. Bagus tadi kan? Allah memberi. Dan bagus saja kalau dibagusi tadi, bagus dibagusi itu kan bapak. Apalagi perempuan memang diperbolehkan berhias istilahnya, tetapi pulang ada pada batasnya pulang. Bebinian nih berhias pulang, ada juga kesan orang lain tapi kesan suaminya. Ada boleh juga kesan orang lain. Rambut disuruh menutup bujur-bujur, auratnya ditutup bujur-bujur. Jangan mau ngahakan rambut. Maka banyak benar wah ini musimnya. Bahari nang mau buat nantu burung kakak tua. Apalagi ya? Burung jalak ya lah. Ada wah ini ketujuh orang menurut itu. Nang begalang-galang tadi batis itu bahari itu nang ketujuh tuh kucing. Digalangi orang, aduh ini ya melihat. Nah kalau dilihat semuanya itu adalah orang yang tidak berpendidikan, karena kada tahu agama, kada tahu syariat. Nah apabila orang tuh tahu agama, tahu syariat, menggawi, nah itu tahu lagi, itu sudah lupa bahasanya lagi, biar jam bahasa kamu nggak dipaham juga. Nah ini berhubungan dengan tadi bulu-bulu yang ada di wajah kita. Kemudian wasyaribu tadi sudah, kemudian wal anfaqah. Nah, apa anfaqah? Wahya sya'run nabitu ala syabatil ala syabatis sufla. Nena. Anfaqah nang tumbuh di sini di bibir bawah. Nah, anfaqah namanya. Kemudian yang terakhir yang ke-20 wan nafakanan an-nafakanan bahasanya nih wahuma asy'arun nabitu ala syabati sufla haulal anfaqah. Nah ini dua nang tumbuh di sekitar anfaqah ini, yaitu kanan dan kirinya. Kiri dan kanan sini ada kalau rajin berambut sini juga sini. Nah, semacam dia.
amun ujar orang kita bulu muha ini tuh sudah macam-macam syariatnya lah. Nah, luar biasa. Kemudian yang ketiga daripada fardu wudu, setelah niat membasuh muka, kemudian ghuslul yadain ma'al mirfaqain, membasuh dua tangan bersamaan dengan dua sikunya. Al-yadan, apa al-yadan? Musanna yadin, kalimat tasniyah menandakan dua, kembar istilahnya, dua daripada tangan. Wal yadu lughatan. Nah, sekarang tangan secara bahasa lughah apa? Definisi tangan aja biar macam-macam. Nah, apa secara bahasa tangan tuh? Nangarannya tangan min ru'usil asabi' ilal katif. Nah, secara lughah bahasa nangaran tangan tuh dari ujung nih, jari jemari sampai katif bahu jari kita, itu tangan. Nah, wa syar'an guna. Adapun definisi secara syariat min ru'usil asabi' ila ma fawqal mirfaqain, ila ma fawqa mirfaqain, dari ujung jari jemari sampai kepada di atas dua siku. Artinya kalau ada batas, maksudnya dibatasi pokoknya di atas siku. Artinya apa? Baudu tuh berarti nang baudu tuh nang dibasuh dari ujung sini sampai atas mirfaq. Nah, ini itu maknanya. Jadi kita bahasanya tadi kalau kita wajib membasuh dua tangan ya. Mana batasan dua tangan di dalam wudu? Yaitu dari ujung jari jemari sampai di atas siku. Nah, kalau di dalam kaidah ma la yatimul wajib illa bih bahwa wajibun. Apa-apa yang tidak sempurna sesuatu amal kecuali dengannya maka dia menjadi wajib. Artinya di dalam kaidah itu ini nih dua siku ini adalah sesuatu yang menyempurnakan daripada kewajiban fardu wudu. Maka karena merupakan penyempurna maka dia menjadi wajib jadinya. Jadi membasuh dua siku ini wajib hukumnya jadinya. Nah, karena kawat ketinggal. Wa fis sarigah wa nahwiha. Nah, definisi tangan balak pulang dari sisi yang lain. Dari sisi apa? Bahasa kasarnya maling. Nah, orang nang mencuntan. Di dalam syariat potong tangan kelak. Nah, sampai kemana motong tangan? Tangannya nih definisi tangan. Amun definisi nang pemulaan mengarang tangan sampai sini berarti potong sampai sini habis. Nah, itu. Apa definisinya bagi orang yang mencuntan atau mencuri, maling tadi? Bila tertangkap, potong tangan. Sampai mana? Nah, min ru'usil asabi' ilal ku'ain. Dari ujung-ujung jemari ilal ku'ain. Apa ku'ain? Ini ku'ain. Ku'ain, ini bu' namanya kalau di tengah nih. Ini bu', ini ku'. Nah, orang bahasa Arab nih, benar banyak bahasanya. Ini lain, kursuk, macam-macam nih kursuk. Nah, jadi apabila orang itu mencuri tadi, tertangkap, potong tangan, berarti di sini dipotong. Nah, mencuri lagi, kedapatan lagi, ujar tuh di sini. Nah, mencuri lagi sampai sini, habisan. Anak lagi, ayo sebelah sini pula. Nah, itu tuh. Itu kalau di dalam negara Islam, udah kayak Saudi Arabia, nah maksudnya menjalankan hukum Islam. Di sana kan masih berlaku hukum qisas.
bila membunuh, dibunuh juga. Nah, itu untuk enak kalau berbicara ada hukum diat. Sebutin jari ini nah. Diatnya siapa? Sikung unta nih. Sikung hadangan bahasanya nih. Bilanya orang kepotong ini. Sikung hadangan berarti 15 sampai 20 juta nih. Sebutin ini nih. Nah, itu hukum diat lah berlaku. Makanya nang kisah orang TKW macam-macam tuh kalau nang membunuh hukum mati aja. Negosiasi negara berlaku hukum diat. Berapa hukum nyawa tadi? Nah itu kembali, kalau nyawa ini kembali kepada ahli waris. Tapi ada standarnya. Tapi standar itu kadang ada berlaku. Jangan standar misalkan 3 miliar misalkan sekarang. Ujar ahli waris kami oke aja. Kalau bahasa kita ini berdamai, ahli waris merelakan aja. Tapi 10 miliar. Bila kau bayar 10 miliar, ada apa? Oke, kami relakan. Nah itu yang banyak kan bayar negara kita kepada TKW-TKW yang kena kasus tadi, negara membayari, maka bebas. Itu hukum kisos tadi. Hukum kisos dilaksanakan pada setiap hari Jumat. Dulu di Mekah itu di Masjid Tan'im dulu. Wallahu alam sekarang masihkah di sana. Dan di Jeddah ada ngarannya Masjid Qisas. Dekat Kornes tuh perbelanjaan, di situ biasa orang kita Indonesia. Ada Masjid Qisas, di sebelahnya itu ada model kayak di pepanggung gitu, nah, tinggi, ukuran mungkin sekitar 4x6. Itu di situ eksekusinya. Nah, kamu hendak melihat ibaratnya masyarakat pas itu ada kira kisos diumumkan, umumlah ditontonkan, iya, karena memang itu maksudnya, memang dipertontonkan umum biar menjadi pelajaran bagi seluruh umat Islam dan ada rasa takut untuk berbuat sama seperti dia istilahnya. Nah itu kisos. Ada jerun kawan dulu, wah ini di Singapura, ini Ustaz Saleh, ini di Singapura, kawin dengan orang Singapura, berkisah diri kisos ini dari awal sampai akhir. Habis itu dinya sebulan kada kau makan. Jadi bahabat lon angka itu ada beberapa saat lah, beberapa bulan ada nang membawa ulun melihat tuh ujar ikam menjadi aku ada takutan kalau pindah kada kau juga makan, keingatan tuh nah kayak apa. Ulun pernah juga melihat sapi dulu menyembelih dari awal sampai menguliti sampai jadi daging sampai ditimbang bubuhannya. Lawas ulun bertahun-tahun kada kau makan daging sapi itu karena kasihan. Nah maka bila kasihan itu hukumnya haram, kada boleh kita lawan sapi tadi. Kita melihat kasihan, kita makan, kita paksa, itu haram tuh, kada boleh bila ada kasihan tuh. Nah makanya harus tahu kita. Dan bila memang kayak itu sudah kada usah melihat lagi. Ulun ini makanya bisa lagi melihat ibarat penyembelih sudah ada buka sudah. Dan orang siapa aja mah nyuruh menyembelih juga cari nang lain aja. Makanya kita nyuruh nang lain aja nyembelih sapi malam. Oh, ada apa? Padahal menyembelih itu gampang benar. Kalau ada malih kada, imbah tajam-tajam, anunya, asahannya, jaraknya tahu aja. Ada di dalam kitab tolong apa aja, insyaallah. Langsung panggal kan ada apa juga kepalanya tuh. Yang penting sekali dua tarik aja, 1, 2, serta 2 kali tarik aja. Jangan tapi banyak-banyak menarik. Dan kada boleh lading nang tumpul, memang haram jadinya menyiksa. Jadi sunnahnya memang setajam-tajamnya, selandap-landapnya bahasa kita. Lading penyembelihan tuh semakin cepat darah itu keluar semakin bagus, semakin cepat. Nah. Apa tadi bikin sana berita tadi?
Kemana itu tadi? Membasuh dua tangan kalau tadi? Pencuri tadilah sampai kepada had lah, hukum qisas. Nah. Dan hukum qisas itu kalau sudah dilaksanakan, kada ada lagi urusan di akhirat. Itu bedanya hukum nang ada nih, hukum Belanda nih. Kan Indonesia ini hukum Belanda ngarannya karena mengadopsi dari Belanda. Hukum nang ada nih, hukum nang ada nih kada menjatuhkan, masih tetap berurusan di akhirat. Nah, kalau hukum Islam selesai. Ya tadi membunuh orang, ini dibunuh juga, qisas, penggal leher, tapi selesai. Jangan berdosa lagi. Matinya nyaman. Nah, itu hukum Islam. Bedanya Saudi Arabia, ya lawan kita Indonesia. Kalau di sana potong tangan, di sini potong tahanan. Itu udah kita nih. Potong tahanan. Banyak mana potongannya tahanan tadi, korupsi bilang luar biasa. Kalau di sana kan korupsi begini, banyak mana tuh mencuntan, dan itu maling lah, luar maling itu perampok. Aturannya alah nggak ada tangan lagi aturannya. Kalau di Cina kan rasanya tak nyala, menghukum mati itu Cina. Di Korea rasanya iya juga, hukum mati. Kalau sini ya potong tahanan. Semakin banyak duitnya, semakin banyak potongannya. Naudzubillah itu bang. Jadi sebenarnya masalah ini kenapa? Yang paling baik syariat tuh, nah maksudnya ya syariat Islam sudah. Berbicara tentang hukum kayak apapun juga, hukum Islam itu paling bagus sudah. Asal bujur-bujur didengarakan hukum qisas, kenapa dilaksanakan, untuk apa manfaatnya dan seterusnya, dengarakan bujur-bujur. Apabila orang kada paham lawan syariat Islam nih, hanya istilahnya permukaannya aja, iya itu salah memahami. Itu agama kita ini kada bujur-bujur yang mendengari. Nah itu kembali kita kepada kita sedikit lagi, 6 menit aja lagi. Nah jadi tadi definisi kalau masalah orang yang mencuri tangan tadi sampai ini aja. Kalau bahasa kita apa nih? Buku tangan, buku lali. Ini pang apa? Ini pang apa? Bingung lah ya. Kalau orang Arab seberatan ada. Arab nih bahasa Arab ini ada, ini ada, ini ada bahasanya nih. Ini ada juga bahasanya. Seberataan ada. Kalau kita nih, ya tuh sudah tangan aja sudah jabarkan. Aneh benar aja. Susah bahasa. Kalau Arab itu kaya bahasa, makanya luar biasa. Kemudian wan mirfagani, tasniyatu mirfaq kasr mim wa fathil fa wa aksuh wa huwa majmu' dhamatal al-adud wal ibrat yadra. Nah, jadi mirfaqnya artinya berkumpulnya dua tulang daripada otot. Itu penjelasan masalah mirfaq. Al-ma'na anna salis min furudil wudu'i ghuslul yadain wa ma'alihima min sya'rin wa sil'atin wa adhafira. Nah, sambungannya yang ketiga daripada mencuci wudu tadi, mencuci tangan daripada wudu. Kemudian apa pulang wa ma'alihima, dan apa-apa yang ada di dua tangan itu min sya'rin, dari rambut. Apa rambut? Nah ada bulu-bulu, misalkan orang berbulu tangannya, misalkan yang di tangan tadi harus jua basah. Wa sil'atin, apa sil'ah? Ziyadatun fiha. Sil'ah ini dibahasakan ada orang biasa tangannya misalkan bertambah sini, ya, tambah, itu wajib dia basuh. Nah itu maknanya sil'ah. Wa dhafira, dan kuku. Nah apa makna kuku di sini nang maksudnya? Nah ini nih, wa tajibu izalatu ma'alaihima minal ha'il.
Jadi diresapakan juga maksudnya tadi adalah dulu nang ada di dalam kuku ini nah, kuku diresapakan. Makanya sebagian ada nang ada membolehkan kotek apa tuh bahasanya tuh, karena kotek itu kan sifatnya model kayak plastik. Plastik ini mencegah daripada masuknya air, hanya memantulkan langsung. Sama juga nang kayak orang nang rambutnya itu bersemir, sama juga tuh tadi itu nang kita bahas tadi itu nah burung jalak, burung apa tadi nang dua semir, semir nang dibolehkan itu yaitu dari pacar. Hena, bujur-bujur hena, bahasa Arabnya hena tadi pacar. Pacar itu sifatnya menyerap, ini menyatu dengan rambutnya menyerap. Kalau sifatnya yang istilahnya berkimia tadi itu sifatnya menempel, mengatakan pian. Sifatnya itu menempel lawan menyatu, rasap pacar tuh jadi banyu tadi, walaupun berpacar rasap banyu itu, tapi ketika rambut tadi dicat yang mana hanya menempel kayak hendak masuk banyu, tertolak banyu tadi karenanya ditempeli sesuatu warna rambut tadi nang berkimia tadi. Makanya dipahami bujur-bujur nih menghendak juga bersemir, jangan asal semir. Henna dipakai, henna ini ada coklat, ada hitam, ada coklat tua, ada juga ada coklat tua. Menghendak tau boleh aja lah, boleh asal jangan hitam, nang kada boleh itu kan hitam. Kalau kebinian masih khilaf, ada yang membolehkan untuk suaminya, boleh aja. Tapi kalau kita kada boleh, kesan siapa juga kita nih, kesenangan om. Apa? Tidak boleh hitam. Watajibu izalatu ma'alaihima minal ha'irna. Sesuatu misalkan ada yang mencegah daripada masuknya air tadi, kedua tangan tadi kepada kedua tangan, maka wajib kita izalatu ma'alaiha, menghilangkan, membuang kepada yang ada di atas kedua tangan tadi. Kalwashi al-mutarakim min ghairil arab, seperti kotoran yang menyatu istilahnya kuat di tangan tadi selain daripada arak, yaitu keringat, selain daripada keringat. Illam yata'adzar fasluhu, apabila tidak masalah di dalam menghilangkannya. Ada misalkan yata'adzar, artinya memang berikit benar, ada kawas sudah disabuni, sudah luar biasa, disikat apa, tetap juga kada mau hilang. Nah, apabila nangka itu ada apa-apa. Wa ikana minal araq aw muta'adziran fasluhu lam yaqrura. Nah, apabila memang itu kotoran daripada araq tadi, dari keringat atau muta'adziran fasluhu, kita sudah bahasanya uzur sudah untuk menghilangkannya, untuk memisahkannya. Jadi dari tangan dari kada kawa lam yaqrura, maka sudah dia ada apa? Puluh-puluh sudah disabuni macam-macam pada mau jual. Misalkan catnya kuat benar misalkan, nah itu. Wa kada la tadurru kisratud dumal wa illam sahulat izalatuha. Nah ini artinya disuruh dumal nih, karepek nah pengarannya nih daripada bisul. Misalkan nggak ada bapak, itu kada perlu dihilangkan di sini. Walaupun gampang menghilangkannya, ada bapak. Kemudian wakal yadain bima dzukira bagial a'dha. Maka seperti dua tangan, maka seperti itu juga daripada anggota-anggota wudu yang lainnya. Artinya apabila ada hal atau sesuatu tadi yang melindungi, mencegah rasapnya air kepada anggota tadi, maka perlu dulu diusahakan untuk menghilangkannya. Tapi apabila memang sudah kada tahu benar, memang sudah ujur, sudah kada apa-apa tadi. Nah, biasa aja sudah bismillah tarusakan aja. Itu nang ketiga. Warabi'u mashu syai'in minar ra'si. Nang keempat menyapu sebagian kepala. Wallahu a'lam. Akan kita sambung pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan. Mudah-mudahan
dan mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal